Hai, perkenalkan saya Sekarang Rumenang Putri. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu tema penting dari historiografi, yaitu perkembangan historiografi pada zaman Renaissance. Zaman Renaissance dikenal sebagai masa kelahiran kembali ilmu pengetahuan, seni, dan juga cara berpikir manusia terhadap sejarah. Tapi sebenarnya gimana sih para sejarawan pada masa itu menulis sejarah? Zaman Renaissance berlangsung sekitar abad ke-14 sampai ke-17 di Eropa, mulai dari Italia. Masa ini dikenal dengan semangat ad fontes atau kembali ke sumber. Para cendekiawan mulai meneliti ulang teks-teks kuno dari Yunani dan Romawi. Manusia dipandang sebagai pusat dunia, ini yang disebut sebagai humanisme. Maka penulisan sejarah pun tidak lagi semata-mata dipengaruhi oleh gereja, tapi mulai diarahkan untuk memahami manusia, masyarakat, dan peradaban. Terdapat beberapa ciri khas historiografi pada masa Renaissance. Yang pertama sudah pasti adalah kembali ke sumber kuno, bahwa sejarawan mempelajari manuskrip Latin dan Yunani. Yang kedua ada kritis terhadap narasi dari gereja, di mana mereka ini mulai mempertanyakan versi sejarah yang disusun oleh gereja di abad pertengahan. Yang ketiga tentunya adalah fokus dan pada manusia dan rasionalitas, di mana sejarah dilihat sebagai proses manusiawi, bukan semata-mata kehendak keilahi. Yang keempat, penulisan sejarah berbasis dokumen, di mana banyak sejarawan mulai menggunakan arsip, surat, dan catatan resmi untuk menulis sejarah. Salah satu tokoh penting adalah Leonard Bruni, seorang sejarawan Italia yang disebut sebagai bapak sejarah modern, di mana dalam karyanya History of the Florentine People, Bruni menulis sejarah kota Florence tidak dari sudut pandang agama, tapi dari perspektif politik dan masyarakat. Ia membagi sejarah ke dalam ketiga periode. Yang pertama, zaman kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Ini yang menjadi dasar penting untuk periodisasi sejarah yang kita kenal sekarang. Selain Bruni, ada juga Niccolo Machiavelli, penulis karya The Prince yang sangat terkenal dalam sejarah politik. Ia memperkenalkan pandangan realistis tentang kekuasaan. Ada juga Francesco yang menulis sejarah Italia dengan pendekatan analitis. Ia tidak hanya menceritakan peristiwa, tapi juga menyelidiki sebab akibatnya. Dan pada abad pertengahan, sejarah banyak dipengaruhi oleh pandangan gereja bahwa segala sesuatu adalah kehendak Tuhan. Tapi di zaman Renaissance, sejarah ini mulai melihat sejarah sebagai produk keputusan manusia. Ini membawa sejarah menjadi ilmu yang lebih rasional, logis, dan bersifat sekuler. Historiografi zaman Renaissance tentunya membuka jalan bagi munculnya sejarah modern. Semangat kritis dalam mengumpulkan arsip, penggunaan sumber primer, dan penekanan pada manusia, semua ini menjadi warisan penting bagi sejarawan setelahnya, terutama di zaman pencerahan. Demikian penjelasan saya mengenai historiografi zaman Renaissance. Kita bisa melihat bahwa cara manusia memahami masa lalu terus berkembang. Menulis sejarah tidak hanya soal menceritakan apa yang terjadi, tapi juga soal bagaimana kita melihat sejarah dengan cara yang lebih kritis, rasional, dan manusiawi.